Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semoga selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Amin amin ya Allah. Perkenankan kami kelompok 1 pengantar studi Islam akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tematik komparatif. Dengan anggotaan saya Rahmanul Azhara, Malda Hayamunisa, saya Sida Pengacan Regina, saya Fathia Ramadhani. saya Sarah Bukan. Kami akan menjelaskan yaitu dimulai dari latar belakang. Latar belakang itu adalah hadis salah satu sumber utama ajaran Islam yang memiliki peran penting dalam membimbing umat manusia. Namun, perkembangan zaman membawa tantangan baru dalam memahami hadis, terutama dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti keadilan gender, pluralisme, hak asasi manusia, dan pelestarian lingkungan. Pemahaman tekstual semata seringkali tidak memadai untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif seperti tematik komparatif yang mengkaji hadis berdasarkan tema tertentu serta membandingkannya dengan perspektif lain, baik dalam tradisi Islam maupun kajian global. Rumusan masalahnya yaitu 1. Pengertian kajian hadis tematik komparatif. 2. Menjelaskan dan memahami tokoh pengusung dan orientasinya. 3. Menjelaskan dan memahami model dan ciri kajiannya. Tujuan mempelajari hadis tematik kontemporer bertujuan untuk memahami ajaran Nabi secara lebih komprehensif dan relevan dengan perkembangan zaman melalui pengumpulan dan analisis hadis berdasarkan tema tertentu. Pendekatan ini membantu menghindari pemahaman yang parsial serta menjelaskan hubungan antara hadis yang tampak berbeda. Selain itu, kajian tematik kontemporer memungkinkan umat Islam menemukan solusi terhadap berbagai persoalan modern seperti teknologi, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memperkuat relevansi sunnah dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga mendorong kemampuan berpikir kritis serta menjadi dasar bagi ijtihad yang moderat, aplikatif, dan mampu menjawab tantangan masa kini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Monica. Selanjutnya pembahasan 1. Kajian hadis tematik komparatif adalah metode penelitian hadis yang menggabungkan pendekatan tematik dengan pendekatan komparatif. Tujuannya adalah menghasilkan pemahaman hadis yang lebih lengkap, mendalam, dan teliti mengenai satu tema tertentu. 1. Pendekatan tematik menekankan pada mengambil satu tema khusus, mengumpulkan semua hadis dari berbagai kitab yang berkaitan dengan tema tersebut, menyusun dan menganalisis hadis secara menyeluruh dan sistematis agar mendapat gambaran yang utuh. 2. Pendekatan komparatif fokus pada membandingkan antar riwayat hadis dalam tema yang sama, melihat perbedaan sanad, matan, dan pemaknaan, menyelesaikan kemungkinan pertentangan riwayat melalui taufiq, tarjih, atau nas. 3. Tujuan utama menemukan titik temu makna dari semua riwayat, memahami variasi redaksi dan makna, menyelesaikan kontradiksi antar hadis, menghasilkan pemahaman hadis yang komprehensif, akurat, dan kontekstual. 4. Manfaat pemahaman hadis yang menjadi holistik, tidak parsial, memudahkan penyelesaian ikhtilaf al-hadis. Hadis dapat dikontekstualisasikan dengan kebutuhan zaman, menjamin hasil kajian yang lebih puas secara ilmiah. Tokoh pengusung dan orientasi. Ulama klasik atau peletakan dasar tematik, tokoh-tokoh ini tidak secara eksplisit menggunakan istilah tematik komparatif, tapi hanya karena menjadi fondasi utama bagi
pendekatan tematik dan perbandingan. Imam Al-Bukhari, beliau adalah pelopor utama dalam perorganisasian hadis berdasarkan tema atau bab, kitab Al-Iman, kitab Al-Wudu, dan lain-lain. Dalam karyanya Sahih Al-Bukhari, ini adalah inti dari pendekatan tematik. Imam Muslim, serupa dengan Al-Bukhari, beliau menyusun hadis secara tematik di Sahih Muslim. Selain itu, penyusunan riwayat dengan variasi sanad dan matanya berbeda-beda dalam satu bab adalah praktik komparatif untuk menunjukkan kekuatan atau kelemahan riwayat. Imam Asy-Syafi'i, beliau meletakkan dasar metodologi istinbat penetapan hukum yang secara tidak langsung memerlukan komparasi antara hadis dengan Al-Quran dan antara hadis yang tanpa kontradiksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak. Oke, selanjutnya itu tokoh pengusung dan orientasinya. Tadi kan yang A itu ulama klasik, lalu yang B itu ulama kontemporer. Pengembangan dan pengusung metode. Para ulama modern inilah yang secara sistematis mengembangkan, merumuskan langkah-langkah secara aktif, mempraktekkan metode maudu'i muqaron dalam studi hadis. Yaitu ada Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, tokoh sentral dalam kajian hadis tematik, orientasinya adalah fikih kontemporer. Beliau menekankan perlunya memahami hadis secara utuh, tidak terpisah-pisah, dan harus dikaitkan dengan Al-Quran serta konteks kekinian, realitas umat untuk menghasilkan solusi hukum yang moderat dan relevan. Lalu yang kedua ada Dr. Mustafa Al-Arzami. Meskipun lebih dikenal karena karyanya tentang kritik hadis, kontribusinya dalam meneliti dan mengorganisir riwayat hadis secara luas sangat mendukung implementasi metode tematik kooperatif. Yang ketiga itu Syuhudi Ismail dan Hasbi Asyidikti, merupakan tokoh-tokoh di Indonesia yang giat mengembangkan dan menyebarluaskan metode kajian tematik dalam hadis di kalangan akademisi dan masyarakat. Yang kedua itu orientasi kajian, tujuan utama. Orientasi utama dan dari kajian hadis tematik kooperatif adalah berpindah dari sekedar riwayat hadis menjadi analisis dan pemahaman yang mendalam dengan tujuan sebagai berikut. Tujuannya itu 1. Holistik dan komprehensif, menghasilkan pemahaman utuh mengenai suatu tema, tidak lagi hanya mengandalkan 1 atau 2 hadis, tetapi menghitung seluruh hadis yang setema untuk mendapatkan gambaran ajaran Nabi Muhammad SAW yang lengkap. Yang kedua itu kontekstualisasi, menafsirkan hadis dengan mempertimbangkan konteks histori dan konteks sosial kontemporer agar pesan hadis tetap relevan dengan dinamika dan tantangan zaman modern. Lalu yang ketiga itu menyelesaikan kontradiksi. Metode kooperatif digunakan untuk mencari titik temu dan tarjih, menguatkan satu riwayat atau nas, menghapus hukum terhadap hadis-hadis yang secara lahirlah tampak bertentangan, sehingga tidak ada keraguan dalam penerapan syariat. Yang keempat itu penegasan nilai universal, fokus pada penggalian nilai-nilai universal dalam sunnah seperti keadilan sosial, toleransi, dan etika yang dapat diterapkan secara fleksibel lintas budaya dan waktu, menantang pembacaan yang terlalu dogmatis. Lalu ciri kajiannya itu akan dibacakan oleh Mbak Papa. Ya, di sini ada ciri kajian. Yang pertama itu berfokus pada satu tema spesifik yang dibahas secara mendalam. Yang kedua, menggunakan banyak sumber hadis, tidak terpaku pada satu kitab. Yang ketiga, mengutamakan analisis
perbandingan baik pada sanad maupun matan. Yang keempat, memperhatikan perbedaan redaksi dan kualitas riwayat untuk memperoleh makna yang akurat. Yang kelima, menelusuri konteks historis dari setiap hadis sebagai bagian dari analisis. Yang keenam, menghasilkan pemahaman yang lebih lengkap, tidak hanya mengumpulkan tetapi menafsirkan dan mentarjih hadis. Yang ketujuh, bersifat kritis, objektif, dan sistematis dalam menilai setiap riwayat. Ya, yang selanjutnya ada model kajian. Yang pertama, menentukan tema yang akan diteliti, misal sabar, kejujuran, dan menuntut ilmu. Yang kedua, menghimpun semua hadis terkait tema tersebut dari berbagai kitab hadis. Yang ketiga, menganalisis sanad setiap hadis, mencakup kualitas perawi, jalur periwayatan, dan derajat hadis. Yang keempat, membandingkan matan antar hadis, perbedaan redaksi, cakupan makna, dan konteks penyampaian. Yang kelima, melihat konteks historis untuk memahami latar belakang munculnya setiap hadis. Yang keenam, melakukan perbandingan atau komparatif untuk melihat persamaan, perbedaan, atau kontradiksi antar riwayat. Yang ketujuh, menarik kesimpulan komprehensif dengan cara harmonisasi atau memilih pendapat yang lebih kuat atau tarjih. Berikut kesimpulan. Dari pembahasan yang ada dapat disimpulkan bahwa kajian hadis tematik komparatif adalah metode yang mengumpulkan hadis berdasarkan satu tema lalu membandingkan isi dan kualitas riwayatnya. Para tokoh yang mengembangkan metode ini umumnya ingin menghadirkan pemahaman hadis yang lebih lengkap dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Model kajiannya dilakukan dengan memilih tema, mengumpulkan hadis dari berbagai kitab, lalu membandingkan sanad, matan, dan konteksnya. Ciri-cirinya adalah fokus pada satu tema, memakai banyak sumber, serta melakukan analisis perbandingan secara kritis. Dengan cara ini, kajian hadis menjadi lebih jelas, menyeluruh, dan mudah dipahami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Ya, silakan Mbak Nilna. Orang bertanya, tolong. Kalau itu yang orientasi film itu tolong dijelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Kalau di sini kan kayak sulit dipahami. Dengan bahasa kalian sendiri. Tampung dulu ada yang mau tanya nanti. Ya, pertanyaan. Itu tadi lupa tadi berapa? Itu ada kata taufik, tarjih, dan nasah ya. Sebutkan, jelaskan pengertian dari definisi ketiga kata tersebut. Jadi taufik, tarjih, dan nasah. Baik, kami tampung dulu ada yang baik. Di pembahasan pertama itu kan metode ya, yang 4 poin itu metode ya. Yang pendekatan tematik, pendekatan komparatif, tujuan sama manfaat. Itu metodenya. Berarti tujuan sama manfaat itu termasuk metode atau bukan? Kalau misalkan bukan, mungkin bisa dipisah ya. Berarti metodenya cuma 2 gitu. Tambah salsa di Slide berapa? Apa slide ke berapa? 1
Gimana tadi pertanyaan? Kan ini kan ada 4 poin. Kan ini isinya itu metode apa bukan? Yang ini yang pendekatan matematik terus pendekatan komparatif itu metode. Ya, itu kali dulu ya. Udah. Ada lagi. Izin menjawab pertanyaan Mbak Nilna. Orientasi kajian itu simpelnya orientasi kajian itu adalah arah atau fokus sebuah kajian. Artinya kalau kita mau mengkaji sesuatu itu kayak dari sisi yang mana. Jadi sebelum mengkaji suatu topik, jadi kalau misalnya kita mau mengkaji suatu topik, kita harus nentuin dulu arah pandangannya supaya penelitian atau pembahasan itu jadi terarah. Contohnya misal mau mengkaji sejarah, topiknya misalnya soal kemerdekaan Indonesia. Nah, orientasi kajian itu harus fokus ke kayak orientasi publik, fokus ke peran-peran tokoh-tokoh publiknya, terus orientasi sosial, fokus ke kondisi masyarakat waktu itu. Itu jadi orientasi kajian itu menentukan kita melihat peristiwa itu dari sudut pandang apa. Terus kalau yang holistik dan komprehensif, Yang holistik dan komprehensif itu apa? dengan tujuan sebagai kurikulum. Kan ada di bagian orientasi kajian itu ada holistik dan komprehensif. Kan ambil yang dibanding. Tujuannya kan holistik dan komprehensif. Komprehensif itu apa? Kayak kontekstual itu apa? Kayak isu apa gitu.
Saya izin menjawab dari pertanyaannya Biat. Itu apa yang dimaksud taufik, tarsih, dan nasir. Di slide 11 itu kan sebenarnya ada pengertiannya. Tarsih itu menguatkan satu riwayat, dan nasir itu penghapusan hukum. Coba jelaskan mode. Saya kan kurang paham, jadi diterangkan itu. Oke, terus bentar, kita taufik dulu ya. Taufik itu hal-hal yang sifatnya datang dari wahyu dan tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Contohnya cara ibadah seperti sholat, atau cara semuanya taufik tidak bisa diubah oleh akal manusia. Kemudian tarsih itu lebih luasnya itu adalah menetapkan salah satu pendapat atau salah satu hadis sebagai yang lebih kuat dibanding yang lain setelah dilakukan perbandingan. Contohnya ada dua hadis yang tampak bertentangan, kemudian dilakukan tarsih, lalu dipilihlah hadis yang perawinya itu lebih kuat. Kemudian nasih itu dalil atau hadis yang menghapus hukum sebelumnya. Seperti contohnya itu awalnya ada hadis yang larangan ziarah kubur, kemudian Rasulullah SAW memperbolehkan ziarah kubur. Hadis yang memperbolehkan itu nasih, yang hadis sebelumnya itu yang dihapus itu mansukh. Bisa diterima? Yang boleh menggunakan metode ini siapa? Metode yang mana? Yang semuanya ini 3 ini. Ini Bu, metode kajian hadis tematik komisi. Ya tadi. Yang lewat ya, sorry. Yang boleh kayak gini sepertinya orang-orang yang itu apa? Yang sudah memenuhi syarat kayak ulama-ulama terus beristihad gitulah ya, bahasanya beristihad ya. Orang-orang awam belum bisa, terus ada salah sasaran. Bisa diterima? Lumayan bisa. Bisa. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Next, ya. Menjawab pertanyaan dari Mbak Nabila, berlokasi pada satu tema diskusi yang dibahas mendalam, maksudnya itu adalah pembahasan hanya berfokus pada satu topik tertentu, lalu topik itu dijelaskan secara lengkap, detail, dan tidak melebar kemana-mana. Contohnya hanya membahas peran akal menurut ini contoh ya, bukan kayak di lain di lain matbul. Contohnya itu hanya membahas peran akal menurut manusia, bukan dari ilmu kalamiyah. Ini cuma contohnya, bukan seluruh ilmu kalam. Maksudnya Mbak? Ini khusus topik gitu. Berarti iya, satu topik tok. Sudah cukup Mbak? Mbak Nabila? Izin menjawab pertanyaan Danilna. Maksud dari heuristik, komprehensif, sama kontekstualisasi. Heuristik itu mencari data atau informasi. Ini adalah langkah awal dalam kajian atau penelitian, yaitu kumpulin bahannya dulu. Contohnya kayak cari buku, artikel, wawancara, arsip, dokumen.
Semua itu proses heuristik, sedangkan komprehensif itu lengkap dan menyeluruh. Bukan cuma dibahas sedikit tapi dilihat dari banyak sisi supaya pemahamannya utuh. Contohnya kayak membahas sejarah kemerdekaan dari sisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sedangkan kontekstualisasi itu menyesuaikan dengan konteks, artinya menerapkan atau menjelaskan sesuatu sesuai keadaan, tempat, waktu, atau kondisi tertentu. Contohnya kayak nilai-nilai agama diterapkan atau disesuaikan dengan situasi masyarakat modern. Ringkasan paling simpelnya itu, heuristik itu mencari bahan, komprehensif itu membahas secara lengkap, sedangkan kontekstualisasi itu menyesuaikan dengan keadaan. Menjawab pertanyaan besar saya, kritik itu kritik ya oke. Kritik dari bahasa itu metode atau bukan. Jadi pembahasan satu itu kita mencakup rumusan masalah nomor satu. Rumusan masalah misalkan pelatihan kajian hadis tematik kooperatif. Nah di situ kan pembahasan satu itu kita ada pengertiannya, lalu nomor 1, 2 itu memang metode, kita kasih nomor 3-nya itu tujuan, dan keempatnya itu manfaat. Tuh, mencakup di rumusan masalah nomor 1. Jadi iya, betul. Bisa diterima. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.